daun salam, daun tomat, dimasak dalam kuali. Salam pertama kurang semangat, saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesehatan. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan. Oleh karena itu kita sebagai hamba Allah, maka bersyukur itu adalah sesuatu yang wajib untuk kita karena kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anak kami, suaranya ditahan dulu ya, ditahan dulu ya. Pertama kami mengucapkan terima kasih terhadap pengurus Musola Darus Sakinah, yakni Bapak Hasan. Ada Bapak Hasan? Mana Bapak Hasan? Oh itu. Saya cuma tahu namanya, jumpa orangnya belum pernah. Nah, yang sudah memberikan kepada kami inti Ikatan Mubalik Karya Indah untuk bisa mengisi tausiah Ramadan di Musola Darus Sakinah ini. Jadi Bapak Hasan, yang nama disebut tadi saya lah orangnya. Jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, saya di sini mungkin wajah baru ya. Ibu-ibu udah kenal dengan saya? Belum ada yang kenal? Punya YouTube? Punya YouTube tidak? Kalau punya YouTube tinggal buka YouTube www.ustadzdoaofficial.com. Nanti jumpa ya. Ya. Alhamdulillah subscriber saya sudah banyak, 246. Tidak ribu, tidak pula juta. Jadi berapa? Memang 246. Jadi ini saya rekam, mudah-mudahan nanti ibu-ibu buka YouTube, insya Allah ini kita tayangkan di YouTube kita. Jadi bisa disimak kajian kita ya. Pada kepada ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk anak-anak kami yang ingin mencatat, adik-adik kami yang ingin mencatat, judul tausiah kita pada malam hari ini kita beri judul Islam yang kafah. Islam yang kafah. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memasuki bulan suci Ramadan, itu ada 2 bulan yang telah kita lewati. Yang pertama bulan Rajab. Betul? Lalu sesudah itu bulan Sya'ban. Nah, kepada ibu-ibu saya ingin mau bertanya. Ketika bulan Rajab itu ada suatu peristiwa penting yang terjadi di bulan Rajab, yakni peristiwa Isra wal Mi'raj. Maka oleh karena itu Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita sebuah doa. Nah, yang saya tanyakan ibu-ibu,
Masih ingat tidak doa yang dianjurkan oleh Rasulullah untuk kita baca di bulan Rajab? Ibu-ibu masih ingat? Omak-omak ingat? Ibu masih ingat bu? Kalau tidak ingat saya tunjukkan. Masih ingat tidak? Tidak. Apa doanya di bulan Rajab dianjurkan oleh Rasulullah? Allahumma barik lana fi tidak fi marzaqtana. Kalau fi marzaqtana itu doa makan. Ya. Allahumma barik lana fi Rajaban wa barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah ya Tuhan kami, beri kami keberkahan di bulan Rajab. Ya Allah ya Tuhan kami, beri kami keberkahan di bulan Sya'ban. Ya Allah ya Tuhan kami, beri kami keberkahan, panjangkan umur kami, sampaikan kami di bulan suci Ramadan. Itu doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Sekarang doa kita itu Bapak Ibu kira-kira sudah terkabul atau tidak Pak? Sudah terkabul. Itu bukti Allah itu cinta, kasih, sayang sama kita. Tapi dimohon maaf Bapak Ibu, terkadang kita tidak tahu diri Pak. Terkadang kita ini tidak tahu diri, ya. Tidak pandai kita berterima kasih kepada Allah. Ya. Maka oleh Allah Subhanahu wa taala mengajak kita, memanggil kita. Apa kata Allah? Di dalam Al-Qur'an dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Semangat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Apa kata Allah dalam Al-Quran? Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, udkhulu fis-silmi kaffah. Masuklah kalian semua ke dalam Islam itu secara kafah, secara keseluruhan. Ya, kita masuk Islam itu secara kafah, secara keseluruhan. Tidak boleh setengah-setengah, tidak boleh separuh-separuh. Ibu, tidak boleh setengah-setengah, maka keseluruhan. Makanya di rukun Islam dijelaskan. Anak-anak kami tahu rukun Islam? Anak-anak tahu rukun Islam? Tahu rukun Islam ada berapa? 5 apa 6? 5 apa 6? Anda mulai ragu kan? 5 apa 6? 5. Yang pertama mengucapkan kalimat syahadat.
itu syarat menjadi orang Islam, itu harus bersyahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi, kata mulut kita, tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Apakah sampai di situ? Tidak. Setelah mulut kita berucap bersyahadat, maka hati kita harus benarkan syahadat kita. Setelah membenarkan hati kita dengan bersyahadat, barulah kita buktikan kita itu benar-benar seorang Islam. Bagaimana cara membuktikannya? Masuk kita ke rukun Islam yang kedua. Apa rukun Islam yang kedua? Mendirikan sholat. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ya, syarat menjadi orang Islam itu pertama bersyahadat, kedua sholat. Kira-kira kalau ada orang yang mengaku beriman, Tuhan adil Allah, Tuhan ambo Allah, Tuhan saya Allah, tetapi kalau dia tidak sholat, kira-kira masih pantas tidak untuk dipanggil orang yang beriman? Hah? Ini kita pertanyaan logika. Ya. Ada orang suami ibu, dia mengaku cinta sama ibu. Ya. Suami ibu dia mengaku cinta sama ibu. Sayang, ambo cinta sama engkau, kata suami ibu. Tapi dia tidak pernah cari nafkah untuk ibu. Kira-kira benar-benar cinta tidak suami ibu? Makan tidak pernah dikasihnya, baju tidak pernah dibeli. Kira-kira sayang tidak? Tidak, ya. Nah, begitu juga dengan Islam. Orang yang mengaku saya beragama Islam, Tuhan saya Allah, Nabi saya Muhammad, kalaulah dia tidak sholat, berarti dia Islam yang sempurna apa tidak? Hah? Ini Bapak Ibu udah mulai tegang-tegang nampaknya. Ini kita bukan ceramah, kita tidak keras. Kita menyampaikan apa adanya saja. Ya. Maka oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Islam kita memang tetap Islam, tetapi Islam kita itu tidak secara sepenuhnya. Maka oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, masuklah kita Islam secara keseluruhan. Makanya ketika kita mendengarkan suara azan Bapak Ibu, ya, ketika kita mendengarkan suara azan, hayya 'alas shalah, ketika kita mendengar suara azan, sesibuk apapun kita, ya, sibuk kita di kantor, sibuk kita di jalan, sibuk kita kemanapun, maka kerjakanlah sholat. Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'ata hasanatan tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masuklah kita ke dalam Islam secara sempurna. Jangan kita beralasan gara-gara puasa nak sholat pula, ya. Ini terkadang, mohon maaf Bapak Ibu, banyak orang nak sholat karena puasa. Kenapa nak sholat? Aduh Ustaz, saya capek. Ya, biasanya saya jam 12:30 udah makan siang, ini nak boleh lagi makan siang. Udah berat saya berdiri rasanya di siang tengah hari ini. Alasannya berpuasa. Itu adalah alasan yang salah. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, aqimus shalah, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kerjakanlah sholat, dirikanlah sholat, karena sholat itu bisa mencegah perbuatan keji, perbuatan munkar. Siap ya Pak? Nanti keenakan pula saya ceramah.
Soalnya saya ceramah agak lama Pak Beniana. Saya 1 jam biasanya. Oke, karena kita mau sholat tarawih ya, ini kita ringkas saja. Kita ringkas saja. Jadi masuklah kita dalam Islam secara kafah, secara keseluruhan. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan janganlah kita mengikuti langkah-langkah setan. Karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kita. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, terkhusus ibu-ibu, musuh ibu hari ini bukanlah tetangga. Musuh ibu hari ini bukanlah suami, ya. Ini terkadang gara-gara suami terlambat pulang bermusuhan dengan suami. Ya. Jadi jangan sampai kita bermusuhan dengan tetangga, jangan sampai kita bermusuhan dengan suami. Maka jadilah kita orang-orang Islam yang secara kafah. Setelah kita menjadi seorang Islam yang kafah, maka insya Allah kita akan mendapatkan Islam yang sakinah, mawaddah, warahmah, sehingga sesuai dengan nama musola kita, Darus Sakinah. Jadi itu saja mungkin Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Insya Allah kalau umur panjang, kalau memang ada waktu saya diundang lagi, mudah-mudahan saya sempatkan datang. Jangan tunggu saya terkenal Pak. Jadi nanti terkenal baru diundang, salah. Saya belum terkenal, undang-undang lah. Ya, contohnya Ustaz Somad kemarin tidak pernah kita undang, tidak pernah terkenal, nggak bisa lagi undangnya. Nah, jadi kalau mau undang itu sekarang-sekarang lah. Baiklah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja tausiah singkat kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita semua bisa menjadi orang Islam, Islam yang kafah, sehingga di penghujung Ramadan nanti kita layak dan kita pantas mendapatkan gelar la'allakum tattaqun. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Salah dan khilaf saya mohon maaf. Saya sudahi dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.